Suamiku membawa selingkuhannya ke rumah karena mengira aku buta. Namaku Ana. Aku adalah anak dari sepasang suami istri yang dikenal sebagai pengusaha sukses di Jakarta. Kehidupan keluargaku penuh dengan kemewahan, rumah besar, mobil-mobil mewah, dan kehidupan sosial yang tampak sempurna. Namun di balik semua itu, aku menyadari ada tembok yang tidak bisa aku lewati. Orang-orang di sekitarku sering berkata, Ana itu cantik sekali, kaya pula, tapi sayang dia buta. Iya, aku terlahir tanpa bisa melihat. Dari kecil, kegelapan adalah satu-satunya hal yang ku kenal. Aku hanya bisa membayangkan dunia dari suara, aroma, dan tekstur yang kurasakan. Orang tuaku sangat mencintaiku, tapi aku tahu jauh di dalam hati mereka ada rasa sedih yang tak pernah mereka katakan. Mungkin mereka merasa bersalah karena aku lahir berbeda, atau mungkin mereka takut dunia akan terlalu kejam untukku. Saat usiaku menginjak 28 tahun, kedua orang tuaku memutuskan untuk menjodohkanku dengan Dio, putra rekan bisnis ayah. Keputusan itu terkesan klasik, seperti kisah-kisah lama yang sering kudengar. Tapi aku tidak terlalu terkejut. Sebagai anak dari keluarga terpandang, aku tahu pernikahan bisa menjadi lebih dari sekedar ikatan cinta. Ini juga tentang memperkuat relasi dan mempertahankan reputasi. Aku sempat ragu ketika mendengar namanya pertama kali. Dio adalah pria yang menurut cerita ibuku memiliki perawakan tinggi, tampan, dan berpendidikan baik. Dia anak yang baik, Ana. Aku yakin dia bisa menerima kamu apa adanya. Ujar ibu, berusaha menenangkan kegelisahanku. Namun aku tahu di balik nada suaranya ada sedikit kekhawatiran. Ketika akhirnya kami bertemu untuk pertama kalinya, aku mendengar langkahnya mendekat. Suara itu tegas, percaya diri. Aku tidak bisa melihatnya, tapi dari cara dia bicara dan sikapnya, aku bisa merasakan kehangatan yang tulus. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Ana. Ucapnya, suaranya dalam namun lembut. Aku mencoba tersenyum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ini. Kami berbincang cukup lama hari itu, tentang banyak hal, tentang pekerjaannya, hobinya, bahkan pandangannya tentang hidup. Dio tidak memperlakukan aku seolah-olah aku lemah. Dia berbicara denganku sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai gadis buta. Saat akhirnya dia berkata, aku bersedia menikah denganmu, aku sempat terdiam. Aku tahu ini mungkin bukan cinta pada pandangan pertama, tapi setidaknya ada harapan. Apa yang membuatmu yakin? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab. Karena aku percaya setiap orang punya keistimewaannya sendiri. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Ana. Aku rasa ada banyak hal yang kamu ajarkan padaku. Kata-katanya membuatku merasa dihargai untuk pertama kalinya. Bukan hanya karena status keluargaku, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Pernikahan kami mungkin bermula dari sebuah perjodohan, tapi di sudut hatiku aku merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupku. Setelah menikah, aku dan Dio pindah ke rumah kami sendiri. Rumah itu begitu megah dengan taman yang luas dihiasi bunga-bunga yang aku hanya bisa bayangkan aromanya. Dio mendesain rumah ini dengan detail, memastikan setiap sudutnya ramah untukku. Tangga dilengkapi pegangan khusus, lantainya rata tanpa hambatan, dan bahkan dapurnya disusun agar aku bisa belajar mandiri. Ini rumah kita, Ana. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini, kata Dio saat pertama kali kami melangkah masuk bersama. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan dengan damai. Dio selalu tampak perhatian. Ia sering menggandeng tanganku saat kami berjalan di taman atau memastikan aku tidak kesulitan saat berada di rumah. Dia juga sering membaca buku-buku favorit dengan suara lembutnya, menghidupkan imajinasiku akan cerita-cerita yang hanya bisa kusentuh melalui kata-kata. Ana, aku mau kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, katanya suatu malam saat kami duduk di ruang keluarga. Suaranya terdengar tulus seperti selalu. Aku hanya tersenyum kecil. Terima kasih Dio, kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Namun meski hubungan kami terlihat harmonis di permukaan, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Dio memang peduli, bahkan mungkin terlalu peduli. Kadang aku merasa dia melihatku lebih dari seorang yang perlu dilindungi daripada sebagai pasangan setara. Aku butuh belajar lebih mandiri, Dio, kataku suatu hari ketika dia mencoba membantuku memotong buah di dapur. Kamu tidak perlu memaksakan diri, Ana. Aku ada di sini untuk membantumu, jawabnya lembut. Tapi aku ingin bisa melakukan sesuatu sendiri. Aku ingin lebih dari sekedar istri yang mengandalkanmu. Aku mencoba menjelaskan. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata,
Baiklah, tapi janji ya, panggil aku kalau kamu membutuhkan bantuan. Aku menghargai usahanya untuk memahami, tapi aku tahu ini adalah tantangan bagi kami berdua. Di satu sisi, aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu, bahwa aku bukan sekedar istri buta yang harus selalu dituntun. Di sisi lain, Dio melakukan segalanya dengan niat baik dan aku tidak ingin mengecilkan usahanya. Dio adalah pria yang tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sejak awal pernikahan kami, ia selalu memastikan bahwa aku tidak merasa kekurangan atau diabaikan, baik secara fisik maupun emosional. Dio memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin orang lain anggap sepele. Ia selalu memastikan lantai rumah bersih dari benda-benda kecil yang bisa membuatku tersandung. Dan setiap malam ia menyiapkan segelas air di meja samping tempat tidurku tanpa diminta. Dia memahami bahwa meskipun aku tidak bisa melihat, aku tetap ingin menikmati dunia dengan caraku. Dio sering membawa bunga segar ke rumah, bukan untuk dipamerkan tetapi agar aku bisa mencium aromanya dan merasakan teksturnya dengan tanganku. Ketika hujan turun, dia akan membimbingku keluar taman hanya agar aku bisa melihat suara air yang menetes dan merasakan dinginnya angin di wajahku. Dia juga sabar, sangat sabar, ketika aku mencoba belajar melakukan hal-hal kecil sendiri, seperti memasak atau merapikan tempat tidur. Dia tidak pernah mengintervensi kecuali aku benar-benar membutuhkan bantuan. Dia tahu bahwa proses itu penting bagiku, bahwa aku ingin merasa berdaya meskipun hidup dalam kegelapan. Selain itu, dia selalu menjaga hubunganku dengan dunia luar. Dia sering mengajakku ke acara keluarga atau pertemuan sosial, memastikan aku tetap merasa terhubung. Dia memperkenalkan aku kepada orang-orang dengan bangga, tanpa pernah menyiratkan bahwa aku kurang dibandingkan yang lain. Namun kebaikan Dio tidak berhenti di hal-hal yang terlihat. Di balik semua itu, aku tahu dia membawa beban emosionalnya sendiri. Pasti tidak mudah baginya untuk menjalani hidup dengan seorang istri yang memiliki keterbatasan. Tetapi Dio tidak pernah mengeluh. Dia tetap hadir, memberikan dukungan, dan menunjukkan bahwa dia mencintaiku dengan caranya yang hangat dan tulus. Kebaikan Dio yang konsisten ini perlahan meyakinkanku bahwa aku tidak salah memilihnya sebagai pendamping hidup. Dia bukan hanya pria yang tampan dan sukses, tetapi juga seseorang yang hatinya penuh dengan cinta dan pengertian. Bagiku Dio adalah cerminan dari kebaikan sejati, bukan karena apa yang dia ucapkan, tetapi karena apa yang dia lakukan setiap hari untuk membuatku merasa utuh meski tanpa penglihatan. Namun kebaikan Dio tidak berlangsung selamanya. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Dio yang sebelumnya selalu ada di rumah sebelum makan malam, kini sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Sesekali aku mendengar langkah kakinya di lorong saat tengah malam. Lebih pelan dari biasanya, seolah-olah dia berusaha untuk tidak membangunkanku. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin dia memang sedang sibuk, namun gelagatnya semakin sulit untuk diabaikan. Dio mulai sering menerima panggilan telepon dengan nada yang tidak seperti biasanya, pelan hampir berbisik. Kadang aku mendengar langkahnya menuju balkon atau ruang kerja, tempat di mana aku tidak akan bisa mengikuti tanpa bantuan. Suatu malam ketika aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar suara pintu balkon terbuka. Dio sedang berbicara di telepon meski suaranya teredam oleh pintu kaca. Aku bisa menangkap nada serius dalam pembicaraannya. Aku mencoba mengabaikan rasa penasaran yang merayap di pikiranku. Tetapi suara tawa kecil yang asing keluar dari mulutnya membuat dadaku terasa sesak. Perubahan ini tidak berhenti di malam hari. Di siang hari pun, Dio mulai sering keluar tanpa memberitahuku. Ketika kutanyakan kemana dia pergi, jawabnya selalu singkat. Ada urusan mendadak di kantor, atau rekan bisnis ingin bertemu. Aku ingin percaya padanya, sungguh. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar berbeda, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Suasana rumah mulai terasa dingin. Dio tetap ramah, tetapi ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Aku sering mendengar langkah kakinya yang terburu-buru saat keluar rumah, atau suara pesan masuk di ponselnya yang segera dia matikan begitu aku mendekat. Yang paling mencurigakan adalah aromanya. Dia selalu memakai parfum yang sama sejak kami menikah, tetapi belakangan ini ada aroma baru yang samar, aroma bunga yang asing bagiku. Apakah dia bertemu seseorang atau hanya aku yang selalu curiga? Hingga satu kepahitan muncul. Malam itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana rumah terasa lebih sunyi. Namun di saat yang sama ada aura asing yang membuat bulu kuduku meremang. Dio pulang larut seperti biasa, tetapi kali ini langkahnya tidak sendiri. Ada suara langkah kaki lain, lebih ringan, lebih halus milik seorang wanita.
Awalnya aku pikir itu hanyalah tamu kerja yang datang untuk membahas sesuatu. Tetapi ketika suara tawa lembut terdengar dari ruang tamu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Tidak ada kesopanan dalam cara mereka berbicara. Mereka terdengar terlalu akrab, terlalu santai untuk sekedar rekan bisnis. Aku duduk di kursi favoritku di ruang tamu, pura-pura tenang meski dadaku bergemuruh. Saat mereka masuk, dia tidak sedikit pun merasa menyembunyikan kehadiran wanita itu. "Ini istriku Ana," katanya dengan nada datar. Suara wanita itu yang kemudian aku tahu bernama Nina terdengar manis tetapi penuh nada mengejek. "Oh, Ana, senang bertemu denganmu. Kamu cantik sekali," katanya dengan nada yang terasa seperti sindiran. Aku hanya tersenyum tipis berusaha menahan gemuruh di dadaku. Tanpa banyak bicara, dia menggandeng tangan Nina, membimbingnya ke kamar kami. Kamar yang selama ini menjadi tempatku merasa aman. Aku mendengar pintu kamar terbuka dan suara mereka masuk ke dalam tanpa sedikit pun rasa malu atau sungkan. Aku duduk terdiam di ruang tamu mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setiap desahan suara dari kamar itu seperti belati yang menusukku berulang kali. Mereka benar-benar melakukannya di dalam rumah ini. Di dalam kamar kami seolah-olah aku tidak ada. Ketika malam semakin larut, aku mendengar suara langkah Dio keluar dari kamar. Dia berjalan ke dapur mengambil segelas air. Aku tahu dia melihatku duduk di sana. Lalu dia menggendongku dan memelukku erat lalu membaringkanku di kasur. Tapi aku tahu apa yang aku tempati bukanlah kasurku, tapi kasur tamu. Malam itu rumahku yang biasanya menjadi tempat perlindungan terasa seperti jebakan yang menyesakan. Setelah kejadian sebelumnya, aku mencoba berbaring di kamar tamu, jauh dari kamar utama yang kini telah ternoda oleh pengkhianatan Dio dan Nina. Tetapi tidur tidak kunjung datang. Aku hanya terbaring dalam kegelapan yang pekat, mendengarkan setiap suara yang menggema di rumah ini. Tawa kecil Nina terdengar dari ruang tamu. Nada manja dan menggodanya menciptakan rasa mual di dadaku. Aku mendengar suara gelas bertemu meja, suara desah lembut, dan langkah kaki mereka yang beriringan. Bergerak tanpa rasa malu seolah aku hanyalah bayangan tak terlihat di rumahku sendiri. Aku tahu mereka tidak berhati-hati. Dia mungkin terlalu percaya diri bahwa kebutaanku membuatku tidak berdaya. Tapi aku bisa merasakan semuanya. Aroma parfum Nina yang manis menyengat hidungku seperti ejekan. Suara langkah kakinya yang ringan terdengar di lantai kayu. Kadang mendekat, kadang menjauh. Tetapi selalu terasa menguasai ruang-ruang yang seharusnya menjadi milikku. Ketika malam semakin larut, suara-suara dari dapur mulai terdengar. Pintu kulkas dibuka, diikuti oleh bunyi dentingan piring. Aku mendengar Nina terkekeh kecil, diiringi oleh suara Dio yang merespon dengan tawa pelan. Mereka sedang menikmati makanan bersama di dapur. Mungkin sesuatu yang Dio siapkan untuknya, sesuatu yang dia tidak pernah lakukan untukku. Setelah itu, langkah kaki mereka beralih ke ruang tamu lagi. Sofa yang empuk mengeluarkan suara kecil saat mereka duduk, dan tak lama kemudian aku mendengar gesekan kain. Mungkin mereka berbaring, menikmati malam mereka tanpa mempedulikan kehadiranku. Suara desahan Nina dan tawa Dio semakin menusuk hatiku. Aku tetap terjaga, mendengarkan setiap detik penghinaan ini dengan hati yang hancur. Dinding-dinding rumahku menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka, sementara aku hanya bisa terbaring tak berdaya, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu tega. Jam dinding berdetak cepat, seolah-olah waktu turut mengejekku. Aku ingin bangkit, ingin menghentikan semua ini, tapi tubuhku tetap membeku. Di dalam gelap, aku hanya bisa memeluk diriku sendiri menahan isak yang hampir keluar. Malam itu menjadi malam yang terpanjang dalam hidupku. Tidak ada tempat untukku di rumahku sendiri. Tidak ada rasa aman yang tersisa. Hanya ada suara-suara yang menghantui, mengingatkan bahwa Dio dan Nina tidak hanya mencuri kepercayaanku, tapi juga seluruh ruangku, fisik, emosional, dan mental. Hatiku hancur, tidak ada kata yang bisa benar-benar menggambarkan luka ini. 2 bulan telah berlalu sejak Dio membawa Nina ke rumah kami, sejak mereka tanpa malu-malu hidup bersama di bawah atap yang sama denganku. Aku buta, iya, tapi aku tidak tuli. Setiap hari aku mendengar obrolan mereka, tawa mereka, bahkan bisikan mesra yang seharusnya hanya menjadi milik seorang suami dan istri. Setiap malam adalah penyiksaan. Aku sering terbangun oleh suara mereka, suara yang tidak bisa kuabaikan meskipun aku mencoba sekuat tenaga. Aku mendengar desahan Nina, tawa kecilnya yang seolah sengaja diperdengarkan untukku. Aku mendengar dia memanggil namanya dengan nada yang dulu pernah dia gunakan untukku. Suara-suara itu menggema di dinding rumah ini, menghantam telingaku, menusuk hatiku, membuatku ingin menjerit. Seperti malam itu, aku berdiri terhuyung-huyung di depan pintu kamar kami yang tertutup rapat.
Merasakan setiap denyut jantungku terasa semakin berat. Malam itu kesunyian yang seharusnya memberi ketenangan justru terasa seperti cambuk yang terus-menerus menghantam hatiku. Semua yang pernah aku percayai, semua yang aku pikir akan menjadi bagian dari masa depan kami, hancur dalam sekejap. Aku tak bisa bergerak, tak bisa melangkah menjauh dari pintu itu. Mataku tertutup rapat, berusaha menahan air mata yang sudah menetes di pipi. Suara gemerisik dari dalam kamar itu terdengar jelas, suara yang tak asing, namun kali ini terasa seperti pisau yang menancap dalam-dalam ke jantungku. Itu suara Dio, suamiku bersama Nina. Keduanya yang telah aku percayai, yang dulu aku anggap bagian dari hidupku, kini terjebak dalam kebohongan yang tak bisa lagi aku abaikan. Mereka sedang bercinta tanpa rasa bersalah, tanpa peduli dengan kenyataan bahwa aku masih hidup, masih ada di sini, mendengarkan semuanya. Tangan yang gemetar meraih handle pintu, tapi aku tidak bisa membuka pintu itu. Aku tidak ingin melihat mereka, namun suara itu terus terdengar. Setiap desahan, setiap gesekan yang tak lagi bisa aku hindari, semuanya mengguncang hatiku. Suara itu bagaikan penghancur dari segala impian yang pernah aku bangun bersama Dio. Aku ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, namun aku hanya bisa diam dalam kehancuran yang begitu dalam. Tanpa sadar, tubuhku terjatuh ke lantai. Lututku lemas, dan air mataku mulai mengalir tanpa henti. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, berusaha menahan isak tangis yang semakin tak tertahankan. Semua harapan, semua cinta yang aku beri dengan sepenuh hati, ternyata hanya menjadi permainan di tangan Dio. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh untuk mempercayainya? Kenapa aku tidak bisa melihat kenyataan lebih awal? Suara langkah kaki dari dalam kamar semakin jelas terdengar, tetapi aku tak berani mengangkat kepala. Semua kenangan manis bersamanya, semua saat-saat yang aku pikir adalah cinta sejati, kini terasa seperti ilusi yang tak ada artinya. Sementara itu, dalam kamar yang sama, Dio dan Nina melanjutkan kebohongan mereka tanpa rasa takut atau penyesalan. Aku yang merasa begitu bodoh, begitu naif, tak bisa lagi menahan rasa sakit yang merobek hatiku. Aku menangis lebih keras, seolah setiap tetes air mata ini mewakili setiap harapan yang hancur. Begitu banyak waktu yang aku habiskan untuk mempercayai dirinya, untuk memperjuangkan hubungan ini, dan akhirnya aku hanya dikhianati. Aku merasa hampa, kosong, dan tak tahu apa yang harus aku lakukan. Siang hari tidak jauh lebih baik, mereka berjalan-jalan di sekitar rumah tanpa rasa bersalah. Terkadang berbicara tentang rencana mereka, mungkin liburan, mungkin proyek yang tidak pernah aku tahu. Aku mendengar Nina dengan santai memerintah Dino untuk melakukan hal-hal kecil seperti mengambilkan minuman atau memijat bahunya. Dia menurutinya tanpa sedikit pun rasa enggan, sesuatu yang jarang dia lakukan untukku. Di saat-saat tertentu aku mendengar Dio dan Nina tertawa membicarakanku seolah aku adalah objek lelucon. Mereka berbicara tanpa rasa takut karena mereka tahu aku tidak bisa melihat mereka. Dia tidak akan pernah tahu, kata Nina sekali waktu. Tawa kecilnya membuatku merasa lebih tidak berarti. Aku tidak pernah merasa serendah ini dalam hidupku. Setiap hari adalah perjuangan untuk menahan air mata, untuk menahan diri agar tidak meledak di depan mereka. Dio sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungannya. Dia tidak peduli pada perasaanku, pada kehormatanku, pada janji yang pernah dia ucapkan di altar pernikahan kami. Ada saat-saat di mana aku ingin menyerah, ingin meninggalkan rumah ini dan semua kenangan buruk yang ada di dalamnya. Tapi kemana aku akan pergi? Aku tidak punya tempat lain. Tidak ada orang lain yang akan tahu apa yang terjadi. Bahkan jika aku memberitahu keluarga atau teman-temanku, apakah mereka akan percaya? Dio selalu terlihat sempurna di mata mereka, sementara aku hanyalah istri yang buta. Dan mungkin di mata mereka tidak mampu mempertahankan suamiku. Aku duduk di kamar tamu yang kini menjadi tempatku berlindung, memeluk diriku sendiri. Hati ini terasa kosong, lelah oleh rasa sakit yang terus-menerus menghantui. Aku ingin melawan, ingin mengambil kembali kendali atas hidupku, tetapi rasa sakit ini begitu besar, begitu menyesakan, seolah-olah tidak ada akhir yang bahagia untukku. Bukan cuma itu, dia semakin berani. Aku merasa terjebak dalam permainan yang tidak aku inginkan, permainan yang dia mainkan dengan sangat licik. Setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, aku menyadari bahwa Dio tidak hanya merusak hatiku, tapi kini dia mencoba merusak hidupku secara keseluruhan. Suatu malam, ketika aku duduk di ruang tamu, Dio datang kepadaku dengan membawa beberapa lembar dokumen. Wajahnya terlihat tenang, bahkan cenderung dingin, seolah-olah dia tidak pernah berada di hadapan istrinya, orang yang seharusnya dia lindungi.
tetapi di hadapan seseorang yang bisa dia atur sesuka hati. "Aku ingin kamu melihat ini," katanya. Suaranya datar hampir tanpa ekspresi. Ia menaruh tumpukan kertas di meja. Setiap lembar terlihat terorganisir rapi. "Ini adalah perjanjian keuangan yang perlu kita tanda tangani," lanjutnya, sambil meletakkan pulpen di samping dokumen-dokumen itu. Aku mengangkat tanganku merasa bingung. "Perjanjian keuangan, apa maksudmu?" tanyaku. Meskipun aku tahu betul sudah ada yang tidak beres. Dia tersenyum, senyum yang tidak lagi penuh kehangatan seperti dulu. Senyum yang terasa seperti topeng. "Kita perlu membicarakan beberapa hal administratif. Ini tentang masa depan kita, Ana, tentang harta keluarga kita." Aku mendengus pelan, merasakan instingku yang tajam mulai berteriak. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada kata-kata Dio saat itu. Harta keluarga kami, perjanjian keuangan. Semua itu terasa begitu asing, bahkan lebih terasa seperti jebakan daripada perjanjian yang adil. Namun yang membuatku merasa curiga adalah surat cerai yang terlipat rapi di dalam tumpukan dokumen itu. Ada segel resmi yang mencurigakan di sudut dokumen, dan meskipun aku tidak bisa melihat detailnya, aku bisa merasakannya. Saat-saat penuh manipulasi sedang dimulai. Dio mencoba meyakinkanku dengan kata-kata manisnya, namun ada kekuatan yang lebih besar di balik pernyataannya. Dia tidak hanya berusaha merusak hubungan kami, tapi juga berusaha menguasai seluruh hidupku. Jangan khawatir, ini hanya formalitas. Kamu hanya perlu menandatangani, dan semuanya akan selesai. Kita bisa memulai yang baru setelah ini. Kamu dan aku akan lebih bebas." Dia berkata, dengan suara lembut mencoba menenangkan. Aku merasa tercekik, hatiku mulai berdebar kencang. Dia tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Begitu menyakitkan. Seolah-olah dia benar-benar peduli padaku meski aku tahu itu hanya bagian dari manipulasi besar-besaran yang sedang dia rencanakan. Aku tahu dia ingin mendapatkan aset keluargaku, tetapi mengapa harus menggunakan cara yang begitu kejam dan licik? Ada rasa sakit yang dalam setiap kali aku berpikir tentang tanda tangan itu. Tanda tangan yang akan menghancurkan semua yang telah aku percayai. Tapi Dio dengan senyumnya yang tampak penuh harapan, terus mendorongku membuatku merasa seolah aku sedang melakukan hal yang benar, seperti aku sedang melindungi masa depan kami. Aku mulai merasa seperti ada dua sisi dalam diriku yang bertarung. Di satu sisi aku ingin mempercayainya, ingin meyakini bahwa ini hanyalah kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa diabaikan. Perasaan bahwa ini adalah titik puncak dari kebohongan yang telah dibangun Dio selama ini. Aku tahu dia sudah terlalu jauh dan aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan permainan ini. Setiap detik terasa berat. Aku ingin menolak, tetapi saat itu Dio mulai berbicara lebih lembut dengan kata-kata yang begitu penuh empati, membuatku hampir tergoda untuk mempercayainya. "Ana, kamu tahu kan, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita berdua. Ini demi masa depan kita. Semua ini akan menyelamatkan kita." Manipulasi itu mengalir dengan lancar, seolah dia sudah mempersiapkan setiap kata, setiap gestur untuk membuatku merasa bersalah jika menolak. Namun semakin aku mendengar kata-katanya, semakin jelas bagiku dia bukan lagi pria yang aku nikahi dulu. Dio sudah menjadi seseorang yang sangat berbeda, seseorang yang tak akan ragu untuk mengorbankan apapun demi kepentingannya sendiri. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan dirinya mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tak lagi bisa bertahan, hatiku terlanjur penuh dengan kebohongan, kepedihan, dan rasa terhianati. Sudah cukup lama aku menderita dalam diam, menyaksikan Dio berpura-pura peduli padaku, sementara di sisi lain, dia sudah mengkhianatiku berulang kali. Tapi malam itu di tengah rasa sesak yang semakin menyakitkan, aku tahu, aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapinya dengan segala resiko. Suasana rumah malam itu terasa mencekam, seolah-olah waktu berhenti berputar. Dio dengan tatapan yang lebih dingin dari biasanya, duduk di meja makan sambil memandangi dokumen-dokumen yang masih tergeletak di atasnya. Dokumen yang ia coba paksa untuk kutandatangani. Ketegangan di udara begitu kental membuat aku hampir bisa merasa detak jantungku sendiri. Dia terus mencoba meyakinkanku, kata-katanya semakin mendesak. "Itu demi masa depan kita, Ana, kamu tahu itu. Semua ini untuk kita berdua. Jangan biarkan kebutaanmu menghalangi kebahagiaan kita." Suara Dio yang mengalun lembut penuh manipulasi, seolah ingin memecah segala perlawanan di dalam diriku. Tetapi aku tahu ada sesuatu dalam diriku yang mulai bergolak. Aku sudah cukup mendengar kebohongan-kebohongan itu. Cukup sudah. Dengan suara yang tegang, aku membuka mulut untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, mengguncang suasana dengan kata-kataku. Dio menoleh dengan cepat. Wajahnya tampak sedikit terkejut mendengar nada suaraku yang tidak biasa.
Aku bisa merasakan tatapannya yang ingin menyelidik, tetapi aku sudah terlalu lama menyimpan kebenaran ini. Apa yang kamu inginkan, Ana? Dia bertanya dengan nada meremehkan, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang mulai muncul di antara kami. Aku menarik nafas dalam-dalam menatap matanya, walaupun aku tidak bisa melihat, tanganku gemetar tapi aku tak peduli. Aku tidak buta, Dio. Kata-kataku menggantung di udara seperti petir yang menyambar di tengah malam. Dio terdiam sejenak, dan wajahnya yang selalu tenang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Aku melanjutkan, setiap kata yang kuucapkan kini terasa lebih berat, penuh dengan keberanian yang harus dia dengar. Jauh sebelum kita menikah, aku menjalani operasi mata, Dio. Aku bisa melihat semuanya, termasuk apa yang kamu lakukan. Tapi julukan buta itu tidak pernah lepas dariku. Aku berpura-pura buta untuk mengujimu. Suasana di sekitar kami terasa semakin tegang, dan aku bisa merasakan seluruh tubuh Dio yang kaku. Wajahnya yang tadinya begitu percaya diri kini mulai berubah cemas. Dia tahu bahwa dia tidak tahu harus berkata apa, hanya diam, mencoba menyerap apa yang baru saja diungkapkan. Jadi selama ini kamu pura-pura buta? Dio akhirnya berbicara, tetapi suaranya terdengar datar, cemas, seolah tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Aku mengangguk pelan, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Iya, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mencintaiku, atau hanya menganggapku sebagai pelengkap hidupmu yang sempurna. Aku ingin tahu seberapa jauh kamu akan pergi, seberapa tulus kamu terhadapku. Aku bisa mendengar napas Dio yang terengah-engah, seolah dia baru saja terjaga dari mimpi buruk. Ketegangan yang mengisi ruangan semakin tak tertahankan, dan meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, aku bisa merasakan perubahan dalam diri Dio. Ia yang dulu begitu yakin dan manipulatif, kini mulai terlihat goyah. Tapi aku tahu meskipun kebenaran telah terungkap, itu tidak akan cukup untuk mengembalikan semua yang telah hilang. Rasa sakit yang kurasakan terlalu dalam, dan pengkhianatannya terlalu parah untuk dimaafkan begitu saja. Kini, aku tidak hanya berhadapan dengan seorang suami yang telah mengecewakanku, tapi dengan seseorang yang ternyata lebih memilih merusak hidupku dengan kebohongan. Aku menatapnya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Aku sudah tahu siapa kamu sekarang, Dio, dan aku tidak takut lagi. Ruangan itu sunyi sejenak. Hanya ada deru napas kami yang terdengar, seperti dua orang yang terjebak dalam labirin kebohongan. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal ini adalah titik balikku. Tidak peduli seberapa dalam rasa sakit ini, aku tidak akan membiarkan Dio memanipulasiku lebih lama lagi. Dio mematung di tempatnya, wajahnya berubah pucat, namun matanya menyala dengan kemarahan yang sulit ditutupi. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi tegang dan penuh energi yang mengancam. Ketegangan itu seolah memancar dari setiap sudut ruangan, membuat udara terasa sesak dan hampir tak bisa dihirup. Apa yang baru saja kamu katakan? Suara Dio menggelegar, berat dan penuh dengan amarah yang tersimpan begitu lama. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti cambuk yang mengiris hatiku. Aku bisa merasakan gemuruh yang ada di dalam dirinya, seperti badai yang siap menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Aku berdiri tegak di hadapannya meskipun hatiku berdebar hebat. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu dia akan menerima kenyataan. Aku tahu dia tidak akan menerima kebenaran ini dengan mudah. Tapi aku tak bisa mundur lagi. Ya Dio, aku tidak buta. Aku berpura-pura buta untuk mengujimu. Aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu mencintaiku atau hanya menganggapku sebagai objek yang bisa kamu mainkan? Wajah Dio berubah semakin gelap dan matanya kini tampak penuh dengan kebencian. Kamu... Jadi ini semua hanya permainan bagimu. Suaranya menggema, lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah setiap kata itu adalah sebuah pukulan yang menggetarkan tubuhku. Jadi selama ini aku dibohongi, Ana. Selama ini aku hanya jadi bahan ujianmu. Aku bisa melihat bagaimana emosinya meledak, dan meskipun aku ingin berbicara lebih banyak, setiap kata terasa tertahan di tenggorokanku. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja dibangunkan dari mimpi buruk yang tak bisa dipercaya. Dio yang dulu terlihat penuh kendali, kini berubah menjadi pria yang hilang arah, marah, dan penuh dengan penyesalan yang tampaknya datang terlambat. Tapi itu yang kamu lakukan pada aku, Dio. Jawabku dengan suara yang tegang, meskipun aku berusaha keras agar tetap tenang. Kamu membohongi aku, kamu mempermainkan perasaan kita, dan aku hanya ingin tahu seberapa jauh kamu akan pergi dengan semua kebohongan ini. Selama ini, aku terus melihat dirimu yang berbeda, yang lebih dekat dengan Nina daripada denganku. Kamu bahkan membawa wanita itu ke rumah kita, ke ranjang kita. Dia menatapku dengan mata yang penuh kemarahan dan perasaan terhianati, seperti aku adalah orang yang paling jahat dalam hidupnya. Kamu gak berhak sama sekali dengan itu. Kamu pikir kamu bisa menguji aku begitu saja?
Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak memberi kesempatan untuk kita bicara. Suasana makin panas. Dia melangkah maju mendekatiku seolah ingin menuntut jawaban. Aku bisa merasakan udara semakin tegang, memadat di antara kami, hampir tak tertahankan. Kamu malah lebih jahat, kamu pura-pura buta, Ana. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berubah. Kamu sudah memutuskan segalanya sebelum aku bisa membuktikan diriku. Dia menatapku dengan marah, seolah aku yang salah dalam semua ini. Aku bisa merasakan hatiku hancur lebih dalam dengan setiap kalimat yang dia ucapkan. Dio tidak hanya merasa dirinya sebagai korban, tapi dia juga berusaha memutarbalikkan semuanya. Kini, ia menjadi pihak yang merasa dibohongi, merasa terluka, merasa bahwa dia tidak punya kesempatan. Aku yang dibohongi, aku yang dikhianati, Dio berteriak. Suaranya menggelegar di ruang yang sempit itu. Aku tak bisa percaya ini. Selama ini kamu mengujiku dan aku tidak pernah tahu. Kau pikir aku tidak peduli, kamu pikir aku tidak mencintaimu. Aku terdiam, terkejut mendengar kata-katanya yang penuh dengan tuduhan. Dia berusaha membalikkan semuanya, seolah dia adalah orang yang dirugikan, orang yang tak pernah punya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Seolah-olah, selama ini aku yang menahan segala kebenaran yang memutarbalikkan segalanya. Aku merasa sakit di dadaku, seperti ada beban yang semakin berat, semakin sulit untuk kuhadapi. Kamu pikir aku tidak terluka? Kamu pikir aku tidak merasa dikhianati? Kamu membawa Nina ke dalam hidup kita, Dio. Kamu tidur bersamanya di rumah kita. Aku mendengar semuanya. Aku melihat betapa tak pedulinya kamu padaku, dan kamu masih menyalahkan aku. Dio hanya diam, menatapku dengan wajah yang seperti tidak percaya dengan kenyataan ini. Dia terlihat terengah, mungkin mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Akhirnya dia menghela nafas panjang, dan aku bisa melihat kekecewaan yang begitu besar di matanya. Tapi itu bukan lagi kekecewaan yang tulus, itu adalah kekecewaan yang dipenuhi dengan kebohongan dan ego yang terluka. Di tengah malam yang gelap, rumah yang dulu terasa penuh kehangatan, kini dipenuhi oleh suasana yang menyesakan. Setelah pertengkaran hebat itu, Dio tetap bertahan di rumah, seolah tak tahu malu, berusaha mengatur ulang setiap kata dan tindakan untuk mendapatkan pengampunan. Nina, selingkuhannya, juga masih berada di rumah ini, meskipun keduanya kini lebih sering terlibat dalam adu argumen yang semakin memanas. Aku hanya bisa duduk di sana merasa jijik memandangi keduanya yang saling bertengkar tanpa daya. Dio yang dulu tampak seperti suami yang sempurna di mata orang-orang kini bersujud di kakiku. Aku tidak tahu apa yang lebih mengerikan. Melihatnya sujud di hadapanku atau melihat bagaimana dia dan Nina saling mengungkapkan kebohongan yang begitu nyata, seperti kedua orang yang tidak tahu malu. Dia berlutut di depanku dengan wajah yang penuh penyesalan yang terkesan dibuat-buat. Aku minta maaf, Ana, tolong jangan cerai dariku, kata Dio dengan suara yang gemetar, wajahnya memelas. Aku sangat menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Aku mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan rasa jijik yang semakin menguat. Apa yang membuatnya berpikir bahwa aku masih bisa mempercayainya setelah semuanya? Setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang aku saksikan dengan mata kepalaku sendiri. Sementara itu Nina berdiri tak jauh dariku, wajahnya memerah karena marah, penuh dengan emosi yang meledak. Dia tampak semakin kehilangan kendali. Kamu pikir apa, Dio? Kamu pikir kamu bisa kembali ke dia begitu saja? Kamu berjanji akan menikahiku, Dio. Kamu berjanji, dan sekarang kamu malah bersujud di depan istrimu untuk minta maaf? Kau pikir aku akan diam saja? Nina menyeringai dengan tatapan tajam. Dio terlihat bingung dan gelisah, tidak tahu bagaimana harus merespon serangan Nina. Nina, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku salah, aku minta maaf. Aku akan berhenti. Aku akan mengurus semuanya. Dio mencoba mengelak, namun suaranya terdengar goyah dan tidak meyakinkan. Nina tertawa sinis, penuh dengan kebencian. Berhenti. Kau sudah membuat janji pada aku, Dio. Kamu sudah berjanji akan meninggalkan Ana dan menikah denganku. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi begitu saja? Dia mendekat ke Dio dengan marah, tetapi Dio tidak mampu melawan. Hanya bisa menundukkan kepalanya, tampak semakin terpojok. Aku masih duduk di kursi, tidak tahu harus berkata apa. Kejadian ini begitu mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada apa yang bisa aku bayangkan. Melihat Dio yang bersujud di kakiku dengan segala kata-kata penyesalan yang tak berarti. Sementara Nina di sampingnya semakin marah, menunjukkan sisi lain dari semua kebohongan ini. Aku jijik, Dio, kataku akhirnya dengan suara yang begitu tegas. Kamu bahkan tidak tahu malu. Kamu pikir semua ini bisa diselesaikan dengan kata-kata kosong dan janji-janji palsu? Dio menatapku dengan mata yang penuh harap, mencoba mencari celah untuk mendapatkan pengampunan. Ana, tolong.
Aku berjanji aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan tinggalkan Nina, aku akan lebih baik. Namun aku tak merasa sedikit pun tergerak. Rasa jijik dan kecewa jauh lebih kuat daripada kata-kata yang diucapkannya. Aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai suami yang aku kenal. Setiap kata dan tindakannya terasa kosong seperti tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kami. Aku berdiri dari kursi dengan perlahan, menatap Dio dan Nina bergantian dengan pandangan yang dingin. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada pengampunan, hanya kebencian yang tak bisa disembunyikan. Kamu dan Nina, kalian berdua hanya sekumpulan kebohongan. Kalian pikir aku akan percaya lagi setelah semuanya, setelah apa yang kalian lakukan di sini. Dio hanya bisa diam, seolah tak tahu lagi harus berbuat apa. Nina di sisi lain mulai mencibirkan senyumannya. Senyuman jahatnya. Ia merasa menang atas kekalahan Dio dalam menghadapi situasi ini. Keduanya terjebak dalam perkelahian mereka, sementara aku hanya semakin terasing. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari kehidupanmu, Dio. Aku berkata dengan suara yang tegas dan penuh tekad. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Kami sudah selesai. Ruangan itu sunyi sejenak. Hanya terdengar napas yang berat, penuh dengan kekecewaan yang tak terucapkan. Aku bisa melihat ekspresi Dio yang hancur, tetapi tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Nina menyeringai puas seolah merasa dia telah memenangkan segalanya. Aku hanya bisa merasakan betapa semuanya sudah berakhir. Hujan deras malam itu seolah menjadi refleksi dari kekacauan yang tengah melanda hidupku. Di luar jendela, air hujan menghantam kaca dengan keras. Seakan alam pun menyaksikan amarah yang sedang berkecamuk di dalam rumahku. Aku sudah muak dengan kebohongan, muak dengan segala permainan yang Dio dan Nina mainkan. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan, dan aku tidak bisa lagi menahan amarah yang membara dalam dada. Di ruang tamu yang masih dipenuhi aura kekecewaan dan kebohongan, Dio dan Nina berdiri saling berhadapan, tak mampu berkata apa-apa. Mereka sudah kehilangan segalanya, perasaan, pengampunan, bahkan rasa malu. Lihat saja, bagaimana mereka saling bertengkar, tapi tak ada sedikit pun rasa penyesalan yang nyata, yang ada hanya kebohongan yang terus berulang. Dio dengan wajah yang masih menunjukkan rasa bersalah kini tampak begitu putus asa. Dia berusaha mencari cara untuk memujukku, untuk meraih sedikit harapan bahwa aku akan memaafkannya. Tapi aku sudah tak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Setiap kata yang keluar dari bibirnya hanya membuatku merasa jijik. Nina dengan tatapan tajam dan penuh amarah berdiri di sampingnya, memandangku dengan senyum sinis yang tak bisa lagi kuterima. "Ana, tolong." Dia berkata, suaranya rendah, penuh penyesalan yang terkesan dibuat-buat. "Aku tahu aku salah, aku benar-benar menyesal. Jangan buang aku akan memperbaiki semuanya." Nina yang sudah hampir tidak bisa mengendalikan emosinya berteriak. "Kamu pikir kamu bisa memperbaiki semuanya? Kamu sudah menghancurkan segalanya, Dio. Aku sudah lelah dengan semua kebohonganmu. Kamu berjanji akan meninggalkannya dan sekarang kamu malah berlutut di kakinya. Apa-apaan ini?" Aku menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, tidak tergerak sedikit pun oleh kata-kata mereka. Hatiku sudah penuh dengan kebencian, tidak ada ruang lagi untuk penyesalan dan permintaan maaf. Mereka berdua hanya tampak sebagai dua orang yang tak tahu malu, yang merusak hidupku tanpa sedikit pun merasa bersalah. Suaraku terdengar keras, penuh amarah yang tak terkontrol. "Cukup, kalian sudah cukup merusak hidupku." Aku bangkit dari tempat dudukku, berjalan mendekati mereka dengan langkah yang tegas. "Aku sudah muak, Dio, muak dengan semua kebohonganmu, muak dengan cara kalian bermain-main dengan perasaanku." Mata Dio tampak penuh harap, tapi aku sudah tidak peduli lagi. "Dio, Nina," aku melanjutkan dengan suara yang semakin tegas. "Kalian berdua harus keluar dari rumah ini, sekarang juga. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Tidak ada satupun yang boleh kalian bawa, tidak ada selai pakaian, perhiasan, atau uang dari properti keluargaku." Dia mencoba untuk menyentuhku, tetapi aku menarik tanganku dengan kasar. "Jangan coba mendekat." Aku menyapanya dengan penuh kebencian. "Kalian sudah tidak punya hak untuk tinggal di sini, dan aku tidak akan memberi kalian sedikit pun apa-apa yang kalian inginkan. Semua yang ada di sini milik keluargaku, bukan kalian." Nina yang sejak tadi terdiam kini tersenyum sinis. "Kamu benar-benar merasa menang ya, Ana? Kamu pikir kamu bisa mengusir kami begitu saja? Dia sudah janji padaku, dia akan menepatinya." Dia berkata dengan nada penuh tantangan, seolah-olah dia masih memiliki kendali atas situasi ini. Aku menatap Nina dengan jijik. "Kalian berdua memang tidak tahu malu." Aku berkata, suaraku dipenuhi rasa muak. "Dio,
Kamu sudah berjanji padanya, tapi kamu lupa satu hal. Aku adalah istrimu dan sekarang aku yang mengusir kalian berdua dari hidupku. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari aku. Keluar sekarang atau aku panggil keamanan. Dio tampak hancur, matanya penuh dengan penyesalan. Tetapi aku tahu dia sudah terlambat. Segala kata dan permintaan maafnya sudah tidak ada artinya lagi. Nina yang terus merajuk dan membantah akhirnya tersadar bahwa tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah ini. Dengan langkah berat, mereka mulai mengumpulkan barang-barang mereka, meskipun jelas mereka tidak rela melepaskan begitu saja. Aku berdiri di sana, menonton mereka dengan rasa jijik yang semakin mendalam. Hujan di luar semakin deras, dan rasanya seperti aku baru saja membersihkan diriku dari semua kotoran yang menempel. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan, karena aku tahu ini adalah langkah terakhir yang harus aku ambil. Tidak ada lagi jalan kembali, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Ketika mereka akhirnya keluar, pintu ditutup dengan keras, dan aku berdiri di sana, membiarkan hujan di luar menjadi saksi dari keberanianku untuk mengakhiri segalanya. Aku menatap keluar jendela, merasakan hujan yang membasahi wajahku, seolah mencuci semua rasa sakit yang pernah mereka buat. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi setidaknya aku sudah membebaskan diriku dari jeratan kebohongan yang terlalu lama mengikatku. Kabar tentang kebejatan Dio, tentang segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah dia lakukan, akhirnya sampai ke telinga ayahku. Kabar itu menyebar seperti api yang membakar tanpa ampun, merusak segala sesuatu yang ada di jalurnya. Ayahku yang selama ini sangat percaya pada Dio dan keluarganya merasa seperti terhempas dalam sebuah kehancuran yang tak terbayangkan. Ketika dia pertama kali mendengar tentang perbuatan Dio, marahnya tak bisa lagi ditahan. Semua yang dia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun, yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, hancur dalam sekejap. Saat aku duduk di ruang tamu, mendengar dengan cemas suara telepon yang terus berdering, ayahku akhirnya pulang. Wajahnya tampak tegang, matanya menyiratkan amarah yang membara. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Ini adalah awal dari sebuah kehancuran yang lebih besar, bukan hanya bagi Dio, tapi juga bagi seluruh keluarganya. Ana, ayahku berkata dengan suara yang berat. Aku sudah memutuskan, kamu tidak bisa lagi berbisnis dengan keluarga Dio. Kontrak kerjasama yang sudah berjalan akan segera dihentikan. Tidak ada ruang untuk pengkhianatan di dunia ini. Suaranya dipenuhi kebencian yang tak terucapkan. Seperti sebuah keputusan yang dibuat dengan penuh kemarahan yang menyelimuti pikirannya. Aku yang pastikan semuanya berakhir di sini. Aku hanya terdiam mendengar kata-kata ayahku yang seolah-olah mencabik-cabik apa yang tersisa dari semua yang pernah aku percayai. Dio telah merusak segalanya, bukan hanya menghancurkan kepercayaanku, tapi juga menghancurkan hubungan bisnis keluargaku dengan orang tua Dio, yang telah lama menjadi mitra dalam dunia usaha. Setelah beberapa jam, aku tahu bahwa orang tua Dio juga sudah mengetahui tentang perbuatannya. Suasana tegang pun semakin membesar. Mereka datang ke rumah dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan, seperti orang yang tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit yang terungkap. Di depan mereka, Dio berdiri dengan kepala tertunduk, tampak sangat kecil seolah-olah dia tak bisa lagi menghadapi dunia ini. Orang tua Dio yang selama ini hidup dengan kenyamanan dari hasil kerja sama bisnis, kini berada di ujung kehancuran. Mereka merasa seolah-olah dunia mereka runtuh di depan mata. Ayah Dio, seorang pria yang biasanya tenang dan penuh harga diri, kini tampak seperti seorang pria yang kehilangan arah. Di ruang tamu rumah keluarga kami, suasana terasa berbeda. Ada keheningan yang tegang seolah-olah seluruh rumah sedang menahan nafas. Orang tua Dio dengan wajah yang tampak lelah dan penuh penyesalan duduk di sofa seberang ayahku. Mereka tampak lebih tua, lebih rapuh daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Meskipun mereka berusaha terlihat tenang, aku bisa melihat kegelisahan di mata mereka. Mereka tahu ini adalah saat yang menentukan, dan apa yang mereka katakan hari ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memperbaiki semuanya. Ayahku duduk dengan tatapan yang begitu dingin, tak memberi mereka kesempatan untuk bicara terlebih dahulu. Di sebelahnya, aku hanya diam, meskipun hati ini terasa sesak. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan dan permintaan maaf dari Dio, tetapi kali ini datang dari orang tuanya. Dan kali ini aku merasa bahwa tidak ada kata yang bisa menyembuhkan luka yang telah ditinggalkan. Orang tua Dio akhirnya membuka mulut. Suara ibu Dio terdengar gemetar. Kami sangat menyesal atas apa yang telah terjadi, Pak, katanya dengan suara yang dipenuhi penyesalan. Kami ingin meminta maaf dengan tulus.
Kami tak pernah membayangkan bahwa anak kami bisa melakukan hal sekejam ini kepada keluarga Anda. Ayahku tetap diam, hanya menatap mereka dengan tatapan yang menusuk. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya ketegasan yang memancar dari setiap gerakannya. Aku tahu dia marah, tapi dia juga sangat terkontrol, lebih memilih untuk tidak merespon dengan kata-kata. Ibu Dio menundukkan kepalanya, tampak begitu malu. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Kami tahu bahwa Dio telah menghancurkan banyak hal, dan kami meminta Anda untuk memberikan kesempatan lagi. Mungkin jika Anda memaafkan Dio, dia bisa berubah, bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian ayah Dio yang sejak tadi diam berdiri, akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas, tapi penuh dengan kesedihan. Kami tahu, ini semua adalah kesalahan besar, katanya dengan suara serak. Kami sudah mencoba mengajarinya dengan benar, tetapi dia terlalu terjebak dalam keserakahannya. Kami mohon, jika bisa, beri dia kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Jangan tinggalkan dia, jangan menceraikannya. Aku mendengar permohonan itu, dan meskipun mereka meminta dengan penuh penyesalan, hatiku tetap dingin. Mereka hanya datang karena situasi yang memaksa, karena mereka melihat bagaimana semuanya telah berantakan. Mereka tidak tahu atau mungkin tidak peduli seberapa dalam luka yang dia buat di hatiku. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan setiap kali melihat suamiku berselingkuh, atau mendengar derap langkahnya yang kembali dengan kebohongan-kebohongan yang tak ada habisnya. Aku memandangi mereka sebentar lalu menatap ayahku yang kini hanya memejamkan mata seolah sedang berpikir keras. Ketika aku beralih memandang orang tua Dio, ada keputusasaan yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka ingin aku memaafkan, ingin aku memberikan kesempatan lagi, tapi aku sudah tidak peduli. Aku berdiri dengan perlahan, langkahku terasa berat. Saya sudah muak, jawabku dengan suara yang datar meskipun hati ini terasa sakit. Saya sudah muak dengan semua kebohongan, dengan semua pengkhianatan. Dio sudah terlalu banyak merusak hidup saya, tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Suara tangisku tertahan, namun ada kepastian dalam kata-kataku. Aku melangkah lebih dekat ke ayahku lalu berkata dengan tegas, saya tidak bisa kembali ayah, saya tidak bisa hidup dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan merusak semuanya. Saya ingin hidup saya sendiri bebas dari semua kebohongan ini. Orang tua Dio tampak terkejut, wajah mereka terbelalak mendengar kata-kataku. Ibu Dio membuka mulut tampak seperti ingin berbicara tapi tak ada kata yang keluar. Mereka menyadari bahwa ini sudah terlalu jauh. Aku sudah tidak bisa lagi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Aku sudah memilih untuk melangkah keluar dari dunia yang hancur itu. Ayah Dio hanya bisa menghela nafas panjang, tak tahu harus berkata apa. Kami sangat menyesal, kami benar-benar menyesal. Kata ayah Dio dengan suara yang hampir tak terdengar, tapi itu tidak cukup lagi. Permintaan maaf mereka datang terlambat. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya, tak ada rasa kasih yang tersisa. Aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Aku tidak ingin terjebak dalam kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Tidak ingin hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Dengan langkah mantap, aku berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan orang tua Dio dengan penyesalan mereka yang tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka hatiku. Di sisi lain, kamar besar yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebanggaan keluarga Dio kini terasa hampa. Suasana di rumahnya begitu mencekam, dengan suasana yang dipenuhi ketegangan yang menggantung. Ayah Dio, pria tua yang selama ini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, berdiri di hadapan anaknya dengan wajah yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Dio berdiri di sana dengan tubuh kaku, tampak sangat berbeda dari sosok yang dulu percaya diri dengan penuh ambisi. Ayah Dio mengerang pelan, lalu menatap anak-anaknya dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Kau telah menghancurkan segalanya, Dio. Suaranya serak, gemetar karena kemarahan yang tak bisa lagi ditahan. Kau pikir apa yang telah kau lakukan akan membawa kebahagiaan? Kau bahkan menghancurkan bisnis kita. Semuanya berantakan hanya karena kelakuanmu yang bodoh ini. Dio membuka mulut tapi kata-kata tak kunjung keluar. Wajahnya terlihat lelah, seolah dia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa lagi dibenarkan. Semua yang telah dia perjuangkan, semua yang dia pikir bisa dia raih dengan kebohongan dan manipulasi, kini runtuh begitu saja. Dia yang dulu merasa tak terkalahkan, kini hanya bisa menunduk. Ayah Dio melangkah maju, nafasnya semakin berat dan tanpa peringatan, dia melayangkan tamparan keras ke pipi Dio. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan dan seakan-akan dunia berhenti berputar sejenak. Wajah Dio terhantam, mulutnya terbuka sedikit seolah tak percaya. Sementara ayahnya berdiri dengan napas tersengal-sengal, matanya penuh dengan kemarahan yang meledak. Demi Tuhan, Dio. Suara ayahnya hampir memekakan telinga. Apa yang ada di pikiranmu? Apa yang kau pikirkan, hah?
Menyelingkuhi istri yang telah kau nikahi, menghancurkan reputasi keluargamu, dan yang terburuk kau merusak bisnis kita dengan kebodohanmu. Aku tak bisa melihatmu lagi. Tidak setelah semua ini. Kau tidak pantas ada di sini. Dia terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar tak mampu berkata-kata. Di matanya ada sedikit rasa penyesalan yang terlambat datang. Namun tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayahnya menyapu pandangan ke sekitar, seolah mencari cara untuk menghancurkan segala pengaruh buruk yang telah dibawa anaknya ke dalam hidupnya. Dalam diam dia menarik napas panjang lalu menghadap Dio dengan tatapan yang begitu dingin. Dengan wajah penuh kekalahan dan kesedihan yang tak bisa lagi disembunyikan, Dio hanya bisa berjalan mundur, melepaskan pandangannya dari mata ayahnya yang penuh dengan kekecewaan. Setiap langkahnya terasa begitu berat seperti beban tak terhingga yang menekan dadanya. Dia keluar dari rumah itu, meninggalkan dunia yang dulu penuh dengan kemewahan dan status tinggi. Kini hancur hanya karena kebodohannya sendiri. Di dalam rumah yang sepi itu, ayah Dio hanya bisa menatap punggung anaknya yang semakin jauh, merasakan betapa dalamnya kekecewaan itu. Kehormatan dan integritas keluarga telah hancur dan tidak ada yang bisa membalikkan waktu. Semua itu karena keputusan buruk dari seorang anak yang terlalu terburu-buru mengejar keinginan pribadi tanpa memikirkan akibatnya. Setelah melalui begitu banyak kekecewaan, kebohongan, dan pengkhianatan yang menghancurkan, aku memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupku. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau memikirkan masa lalu yang penuh dengan kebohongan. Aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi bergantung pada orang lain, terutama mereka yang telah menghancurkan kepercayaan dan hatiku. Aku harus berdiri sendiri dan itu dimulai dengan melepaskan segala beban yang selama ini mengikatku. Bisnis keluarga yang sebelumnya terancam hancur oleh skandal yang ditinggalkan Dio, kini menjadi fokus utama hidupku. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan tim yang telah lama aku percayai, merancang rencana untuk membangun kembali semuanya. Bisnis ini bukan hanya milik ayahku, tapi juga masa depanku. Aku tidak akan membiarkan semua yang telah kami bangun hancur begitu saja karena kesalahan orang lain. Dengan tekad yang kuat, aku menyusun langkah-langkah baru, mengembangkan jaringan, dan memperkuat posisi kami di pasar. Ada tantangan, tentu saja, tetapi aku tidak lagi takut. Aku sudah melalui begitu banyak rintangan dan kali ini aku tahu aku bisa menghadapinya sendiri. Namun meskipun fokusku adalah pada bisnis, aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah aku perhatikan. Aku mulai belajar untuk menikmati waktuku sendiri, baik itu dengan membaca buku yang lama terabaikan, menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa rasa cemas, atau sekedar berjalan-jalan di taman tanpa terbebani oleh masa lalu. Aku menemukan kedamaian dalam rutinitas baru ini. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Ada kekuatan dalam kesendirian, dalam kebebasan untuk menentukan apa yang benar-benar membuatku bahagia. Aku tidak lagi terjerat dalam kebohongan, tidak lagi merasa terikat oleh janji-janji kosong yang tak pernah terwujud. Hari demi hari aku merasa kuat, meskipun ada rasa kehilangan yang masih menghantui. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Keberhasilan dalam bisnis keluarga memberiku rasa pencapaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku bukan lagi orang-orang yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku adalah seorang wanita yang kini mampu menentukan jalan hidupku sendiri. Aku tersenyum ketika memandang cermin di pagi hari, mengenali diri yang lebih percaya diri dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa perlu mencari kebahagiaan di luar diriku. Aku sudah menemukannya dalam diriku sendiri, dalam perjalanan yang aku jalani tanpa ada yang menghalangi. Aku telah memilih untuk melanjutkan hidup, untuk berkembang, dan untuk bahagia. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahku. Dio dan Nina yang dulu hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, kini terjebak dalam kesulitan yang begitu mengenaskan. Kehilangan dukungan dari keluargaku adalah pukulan telak yang tidak bisa mereka hindari. Segala yang mereka anggap pasti, yang mereka anggap bisa diraih dengan kekayaan dan hubungan yang mereka bangun dengan cara-cara licik, kini hancur berantakan. Hidup mereka berakhir tragis dan penyesalan datang terlambat. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari kehidupan mewah yang mereka nikmati sebelumnya. Kontrakan itu kumuh dan tampaknya tidak terurus. Dinding-dinding yang rapuh penuh dengan retakan, tak bisa menahan dinginnya udara malam yang meresap. Atap yang bocor setiap kali hujan turun membuat air tergenang di lantai, menambah kesan suram pada tempat tinggal mereka. Tidak ada lagi kilauan kemewahan, tidak ada lagi barang-barang berharga yang mereka miliki dulu. Semua itu telah lenyap begitu saja, meninggalkan mereka dalam kondisi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dio yang dulu tampak percaya diri dan berani menghadapi dunia, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu.
Wajahnya yang tampan kini penuh dengan bekas kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Setiap pagi dia tampak bangun dengan mata yang sayu. Wajahnya yang kusut dan penuh kerutan mencerminkan betapa hidupnya telah berubah. Dulu dia bisa dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi kini dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bahkan tidak bisa mereka penuhi dengan mudah. Nina yang dulu selalu tampak penuh percaya diri dan angkuh, kini terlihat berbeda. Tubuhnya yang dulu langsing dan terawat, kini tampak lebih lelah. Wajahnya pucat dan penuh dengan guratan stres. Pakaian yang dikenakannya kotor dan lusuh, jauh dari penampilan glamor yang dulu menjadi ciri khasnya. Dia berjalan dengan langkah yang lambat, tidak lagi penuh percaya diri, seolah-olah dunia yang dulu dia kuasai kini runtuh begitu saja di hadapannya. Setiap kali dia berbicara dengan nada putus asa, seolah-olah dia tidak lagi yakin akan masa depannya. Mereka berdua sering terlihat terdiam di sudut rumah kontrakan mereka, saling beradu pandang dengan penuh kebingungan dan rasa penyesalan. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi perdebatan seru tentang masa depan yang cerah. Mereka duduk di sana dalam keheningan yang menyesakan, merenungkan bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Setiap malam, saat hujan turun dan air mulai merembes ke dalam, mereka terpaksa mengumpulkan ember untuk menampung air yang bocor dari atap. Mereka tidak mampu memperbaikinya karena tak ada lagi uang yang cukup untuk melakukan perbaikan. Rasa malu dan penyesalan semakin membayangi mereka setiap harinya. Sisa-sisa kebanggaan mereka yang dulu begitu besar kini telah terhapus begitu saja, digantikan dengan kenyataan pahit yang tidak bisa mereka lari darinya. Di tengah-tengah segala penderitaan itu, Dio sering terlihat termenung, menatap kosong ke depan, seolah-olah mencoba mencari jawaban atas semua kesalahan yang telah dia buat. Dia mungkin mulai menyadari betapa buruknya keputusannya, betapa dia telah menghancurkan tidak hanya masa depannya sendiri tetapi juga orang-orang yang pernah dia sayangi. Tetapi penyesalan itu datang terlambat dan tidak ada cara untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Nina yang dulu penuh dengan ambisi dan perasaan superior kini tampak lebih rapuh. Dia sering menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan tangan ketika dia merasa tidak ada yang melihat. Meski berusaha keras untuk mempertahankan citra dirinya, kenyataan pahit yang menggerogoti kekuatan yang pernah dia miliki. Mereka berdua yang dulu saling berbicara tentang masa depan yang cemerlang kini hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang telah menghancurkan hidup mereka. Mereka tidak lagi memiliki siapa-siapa, teman-teman mereka menjauh, tak ada lagi yang peduli dengan mereka. Keluarga Dio yang dulu selalu mendukungnya kini mengucilkannya setelah mengetahui kebohongannya. Mereka berdua kini terjebak dalam kesendirian yang mengerikan tanpa dukungan. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan ambisi dan janji-janji kini hancur, terperangkap dalam penderitaan yang tak bisa dihindari. Tanpa kekayaan, tanpa pengaruh, mereka hanya bisa hidup dalam penyesalan yang tiada akhir. Begitu juga dengan kehancuran. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka peroleh dengan cara yang salah tak akan pernah membawa kebahagiaan. Hidup Dio dan Nino kini jauh dari apa yang mereka bayangkan. Rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali terasa sesak, dengan dinding bocor yang meneteskan air setiap kali hujan turun, lantai yang berderit, atap yang tak lagi kokoh, dan perabotan rumah yang sudah usang. Tidak ada lagi kemewahan yang pernah mereka nikmati. Semua itu telah lenyap bersamaan dengan hilangnya status sosial mereka. Hidup mereka kini penuh dengan penyesalan, dan setiap hari terasa semakin sulit untuk dijalani. Malam itu, di ruang kecil yang penuh dengan kebisingan dari hujan deras yang membasahi atap, Dio dan Nina terlibat dalam pertengkaran hebat. Nina berdiri di depan cermin mengusap wajahnya dengan tangan yang tampak cemas. Pakaian yang dulu mewah kini tampak lusuh dan tak terawat. Dio berdiri di sudut ruangan tampak tak terurus, wajahnya penuh dengan keputusasaan. "Apa yang kita lakukan di sini, Dio?" Nina berteriak, matanya merah karena marah dan air mata yang menetes. "Kau pikir ini kehidupan yang layak untukku? Aku meninggalkan segala yang aku miliki hanya untuk terjebak dengan kemiskinan ini bersamamu. Aku tak bisa hidup seperti ini." Dia mematung, tubuhnya lelah, tidak mampu lagi untuk membela dirinya. "Aku tahu, Nina. Aku tahu ini bukan yang kita inginkan," jawabnya dengan suara sesak. "Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak punya apa-apa lagi, semua yang aku punya hilang begitu saja. Apa yang kita hadapi sekarang, ini semua akibat dari keputusan bodohku." Nina menatapnya dengan mata penuh kemarahan, wajahnya tampak jenuh. "Kamu harusnya berpikir sebelum melakukan semuanya, Dio. Sekarang kita hidup dalam kekacauan, dan kau hanya bisa berdiri di sini, tidak melakukan apa-apa. Aku tak bisa terus hidup seperti ini." Dio mencoba meraih tangannya, tapi Nina menepisnya dengan kasar.
Lihatlah Dio, kau tak punya apa-apa lagi. Aku tak bisa terus tinggal di sini. Hidup dengan segala kekurangan ini, aku lebih baik keluar dari sini dan mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan cepat Nina berjalan ke arah pintu, mengambil tas kecil yang tergeletak di atas meja. Dio memandangnya, mulutnya terbuka mencoba memohon, tapi kata-kata itu tidak keluar. Nina, jangan pergi, kita masih bisa mencari jalan keluar, kata Dio, tapi suaranya hampa, seolah sudah terlambat. Nina menatapnya dengan jijik dan melangkah ke arah pintu, menolehkan kepalanya sedikit. Kau benar-benar bodoh, Dio, katanya dengan nada sinis. Aku tak bisa hidup dengan orang yang sudah kehilangan segalanya. Aku akan pergi mencari kebahagiaan di tempat lain, dengan orang yang tahu bagaimana memberi saya kehidupan yang lebih baik. Tanpa menunggu jawaban, Nina membuka pintu dan keluar dari rumah kontrakan mereka. Dio hanya bisa berdiri di sana, tak bergerak, matanya kosong dan hampa. Hujan di luar menyiramkan air yang semakin deras, seakan mencerminkan betapa dalamnya kesedihan yang dia rasakan. Kepergian Nina meninggalkan lubang besar di dalam dirinya. Di luar, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah kontrakan itu. Pintu mobil terbuka dan seorang pria keluar. Dia mengenakan jas rapi dengan senyum penuh percaya diri. Nina yang tampaknya sudah lupa dengan segala pengorbanan yang dia buat bersama Dio, berjalan menuju pria itu tanpa ragu. Dia tidak lagi menoleh ke belakang, tak merasa bersalah atas apa yang baru saja dia tinggalkan. Tanpa sepatah kata pun, Nina masuk ke dalam mobil pria itu, yang segera melaju meninggalkan Dio di tengah malam yang dingin. Dio berdiri terpaku di pintu, menatap mobil yang semakin jauh. Hujan yang terus turun semakin deras dan hatinya yang terasa begitu kosong. Nina telah pergi, meninggalkannya begitu saja dalam kemiskinan yang mereka buat bersama. Kini, ia tinggal sendiri, seorang diri, dikelilingi oleh keputusasaan dan penyesalan yang tak bisa lagi diubah. Tahun-tahun berlalu, dan luka yang pernah membekas di hati akhirnya mulai sembuh. Setiap hari, aku merasakan perubahan dalam diriku. Waktu telah memberikan kesempatan untuk menghapus kenangan pahit, meskipun tidak sepenuhnya. Aku telah melalui banyak hal, kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun dengan setiap langkah yang aku ambil menuju masa depan, aku merasa lebih kuat dan lebih siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku telah membangun kembali diriku, bukan hanya dari segi karir, tetapi juga dari segi emosional. Bisnis keluarga berkembang pesat, dan aku merasa bahagia, bangga dengan apa yang telah aku capai. Namun, meskipun kesuksesan itu memberi rasa pencapaian yang luar biasa, aku sadar bahwa hidup bukan hanya tentang pekerjaan atau kekayaan. Ada sesuatu yang lebih penting, cinta sejati. Selama bertahun-tahun aku telah melupakan arti cinta yang sebenarnya. Dulu aku mencari cinta dalam bayang-bayang kekayaan dan status. Aku terlena dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diperoleh dengan kedudukan. Cinta sejati adalah sesuatu pengertian tentang saling menerima kekurangan dan yang paling penting tentang ketulusan hati. Aku mulai membuka hatiku untuk orang lain meskipun masih ada rasa takut dan keraguan yang mengintai. Tak mudah untuk mempercayai lagi setelah apa yang telah terjadi. Namun, aku tahu bahwa hidup tidak bisa terus dipenuhi dengan ketakutan. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi perjuangan dan peluang untuk cinta yang lebih baik. Seseorang yang baru aku temui beberapa waktu lalu mulai muncul dalam pikiranku. Seorang pria yang tidak memandangku sebagai wanita kaya atau anak dari pengusaha besar. Dia melihat aku sebagai diriku tanpa embel-embel satu-satu harta. Sederhana, tetapi dengan hati yang tulus, dia tidak tergiur oleh kekayaan atau kedudukan. Tetapi dia mencintaiku karena aku adalah aku, bukan karena apa yang telah aku miliki, tetapi karena siapa aku sebagai pribadi. Kami bertemu di sebuah acara yang diadakan oleh salah satu teman dekatku. Awalnya dia tampak biasa saja, seorang pria dengan senyum yang ramah dan tatapan mata yang jujur. Tidak ada kesan pertama yang luar biasa. Tidak ada kemewahan yang menyertainya, namun ketika kami mulai berbicara, aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang luar biasa. Tidak ada keinginan untuk impress atau mencari keuntungan. Hanya percakapan yang mengalir dengan natural, penuh dengan tawa dan kejujuran. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat bahwa cinta itu bukanlah tentang apa yang bisa diberikan orang lain kepada kita, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan dalam hubungan tersebut. Kepercayaan dan keterbukaan menjadi fondasi yang kuat bagi hubungan kami. Kami mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi impian, ketakutan, dan harapan. Setiap kali kami bersama, aku merasa dihargai, bukan karena siapa aku atau apa yang aku miliki, tetapi karena siapa aku sebagai pribadi. Bersama dia aku merasakan kebahagiaan yang sederhana, namun begitu dalam. Tidak ada lagi rasa cemas tentang apakah aku dicintai karena harta atau status.
Cinta kami tumbuh dalam kejujuran, dalam kedamaian yang datang dari saling memahami. Aku tahu bahwa aku bisa menjadi diriku sendiri di sisinya, tanpa harus berpura-pura atau menutup-nutupi kekurangan. Tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan kini menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang telah mengajarkan aku banyak hal. Aku tidak lagi takut untuk mencintai, tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tahu bahwa cinta yang tulus akan datang pada waktunya, dan kini aku siap untuk membuka hatiku pada seseorang yang benar-benar menghargai diriku. Aku percaya bahwa di masa depan, cinta sejati bukanlah sebuah impian yang jauh. Ia adalah kenyataan yang bisa aku raih bersama seseorang yang mencintaiku, bukan karena harta atau status, tetapi karena siapa aku yang sesungguhnya.